Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas final project saya mengenai strategi mengurangi emisi karbon untuk menurunkan resiko perubahan iklim guna mencapai tujuan SDGs 13. SDGs 13 ini membahas mengenai perubahan iklim. Mungkin sedikit perkenalan, nama saya Ade Ba'dani Ramdan, dari kelas DJDA dari jurusan Teknik Industri Universitas Bina Nusantara. Latar belakang proyek ini yang pertama adalah perubahan iklim dan pemanasan global semakin menjadi perhatian global. Memang perubahan iklim ini dapat dirasakan secara global baik di Indonesia ataupun di luar negeri ataupun di belahan dunia lain eh, terkena dampak dari perubahan iklim tersebut. Yang selanjutnya, perubahan iklim ini disebabkan oleh emisi gas rumah kaca yang menjebak matahari di atmosfer. Emisi gas rumah kaca ini berkontribusi besar yang menjadi penyebab perubahan iklim. Yang selanjutnya, mempengaruhi pola cuaca, keseimbangan alam, dan kehidupan manusia. Dari perubahan iklim ini mempengaruhi pola cuaca, keseimbangan alam, dan kehidupan manusia. Selanjutnya, dampak perubahan iklim meliputi peningkatan suhu global, perubahan pola curah hujan, kekeringan, kebakaran hutan, dan kenaikan permukaan air laut. Yang dimana pengaruh-pengaruh ini, dampak dari perubahan iklim ini mempengaruhi kehidupan alam dan kehidupan manusia. Yang selanjutnya, aktivitas manusia seperti transportasi menggunakan bahan bakar fosil, penggundulan hutan, serta industri manufaktur berkontribusi pada peningkatan gas rumah kaca yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana tingkat kesadaran masyarakat terhadap perubahan iklim, apa saja faktor kontribusi masyarakat terhadap perubahan iklim, dan strategi apa yang paling efektif untuk mengurangi emisi karbon yang menjadi penyebab utama perubahan iklim. Selanjutnya hasil temuan. Jadi pada proyek ini saya mewawancarai narasumber yaitu seorang dokter yang aktif di bidang kesehatan di daerah Bogor bernama Dr. Rinita Sausan Margono. Wawancara ini dilakukan pada hari Jumat 17 Januari 2025 yang berlokasi di Workspace di Bogor. Hasil temuan yang pertama mengenai dampak emisi karbon terhadap kesehatan. Yang pertama, polusi udara akibat emisi karbon berkontribusi besar terhadap berbagai penyakit seperti PPOK, hipertensi, dan gangguan pernapasan. Jadi emisi karbon ini menyebabkan beberapa penyakit yaitu PPOK, hipertensi, dan gangguan pernapasan. Yang selanjutnya, resiko jangka panjang meliputi peningkatan penyakit jantung dan gangguan pernafasan yang fatal. Kenapa bisa terjadi peningkatan penyakit jantung? Karena emisi-emisi gas beracun, gas berbahaya yang kita hirup, gas-gas tersebut akan masuk ke peredaran darah kita, yang kemudian akan menyebabkan masalah pada jantung kita. Yang selanjutnya, kualitas udara buruk berdampak langsung pada kesehatan ibu hamil dan perkembangan janin. Ya, karena gas-gas emisi beracun yang kita hirup, yang telah masuk ke peredaran darah kita akan berdampak pada perkembangan janin dan kesehatan ibu hamil tersebut. Yang selanjutnya, hasil temuan pada sumber emisi karbon. Jadi, emisi karbon ini bersumber kebanyakan itu yang pertama dari asap kendaraan bermotor, lalu pembakaran sampah, dan asap rokok yang menjadi kontributor utama. Uh, Sumber-sumber emisi ini dihasilkan biasanya oleh individu dan masyarakat. Yang selanjutnya, sumber utama emisi karbon dihasilkan juga oleh industri, yaitu aktivitas industri yang tidak ramah lingkungan yang memperburuk polusi udara. Banyak aktivitas industri yang menggunakan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan ataupun penanganan dari eh,
hasil pembakaran atau gas-gas emisi yang dibuang itu tidak sesuai dengan regulasi pemerintah sehingga masyarakat terdampak eh, besar dari emisi yang dikeluarkan oleh industri tersebut. Yang selanjutnya mengenai kesadaran masyarakat. Ternyata masih banyak masyarakat yang kurang memahami dampak emisi karbon terhadap kesehatan dan lingkungan. Dan selanjutnya perlu edukasi lebih lanjut agar masyarakat lebih peduli terhadap perubahan iklim. Jadi masih banyak masyarakat yang tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan berdampak besar terhadap eh, peningkatan emisi karbon. Seperti contohnya merokok di tempat umum, yang selanjutnya adalah membakar sampah, ataupun tindakan seperti menggunakan listrik secara berlebihan itu juga juga ternyata dapat meningkatkan emisi karbon. Yang selanjutnya, dari masalah-masalah tersebut terdapat beberapa solusi. Yang pertama, solusi yang bisa dilakukan secara individual, yaitu yang pertama menggunakan transportasi umum atau kendaraan ramah lingkungan. Ini untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan oleh kendaraan. Yang selanjutnya, menghemat energi di rumah dengan menggunakan listrik secara efisien. Listrik itu dihasilkan dari generator yang ada di pembangkit listrik yang kebanyakan di Indonesia menggunakan bahan bakar batu bara. Batu bara ini memberikan hasil pembakaran yang cukup buruk sehingga emisi karbon yang dihasilkan itu cukup tinggi. Dengan kita menghemat energi, kita bisa mengurangi penggunaan batu bara tersebut. Yang selanjutnya menghindari kebiasaan buruk seperti membakar sampah dan merokok. Yang selanjutnya, solusi yang bisa diupayakan oleh masyarakat. Yang pertama adalah menggalakkan kampanye kesadaran lingkungan dan pengurangan emisi karbon. Yang selanjutnya, mendorong penggunaan energi terbarukan dan gaya hidup ramah lingkungan. Ini adalah solusi-solusi yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Yang selanjutnya, eh, ada solusi yang bisa diperankan oleh pemerintah. Yang pertama, menerapkan regulasi ketat terkait emisi karbon dan polusi udara. Memang pemerintah juga sudah menerapkan beberapa regulasi ya terkait emisi karbon dan polusi udara, terutama pada sektor-sektor industri. Yang selanjutnya mendukung inovasi teknologi hijau sebagai solusi jangka panjang. Dari proyek ini terdapat beberapa refleksi pribadi. Yang pertama social awareness dari wawancara yang dilakukan. Wawancara tersebut memberikan pemahaman lebih dalam tentang dampak emisi karbon terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Yang selanjutnya, kesadaran bahwa polusi udara itu adalah masalah serius yang mengaruhi kesehatan masyarakat. Polusi udara itu memang sebuah polusi yang tidak kasat mata, tapi dampaknya sangat besar bagi kesehatan manusia, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Yang selanjutnya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk meningkatkan kesadaran di sekitar saya. Dari proyek ini saya merasa memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi terkait bahwa banyak masyarakat yang masih melakukan hal-hal yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan emisi karbon. Sehingga saya bertanggung jawab untuk melakukan edukasi terhadap masyarakat. Yang selanjutnya berkomitmen untuk berbagi informasi dengan keluarga, teman, dan komunitas. Yang memang untuk eh, meningkatkan kesadaran terhadap emisi karbon dan perubahan iklim ini diperlukan saling berbagi informasi dari mulai lingkungan terkecil seperti keluarga dan teman, dan selanjutnya berkembang ke komunitas. Yang selanjutnya refleksi pribadi adaptability. Yang pertama menyadari bahwa perubahan gaya hidup diperlukan untuk mengurangi emisi karbon. Ya, perubahan gaya hidup seperti penggunaan listrik berlebihan itu harus dirubah agar dapat mengurangi emisi karbon. Yang selanjutnya tantangan dalam mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum. Dari proyek ini saya sadar bahwa karena kendaraan pribadi
berkontribusi dalam peningkatan emisi. Nah, saya mulai eh, mengurangi kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum. Yang selanjutnya menemukan bahwa pola hidup ramah lingkungan tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tapi juga kualitas hidup pribadi. Ya, dengan pola hidup sehat, pola hidup ramah lingkungan, secara mental pun kita akan menjadi lebih baik. Kualitas mental dan kesehatan mental kita jadi lebih baik dan kesehatan fisik kita pun jadi lebih baik. Yang selanjutnya termotivasi untuk beradaptasi dengan gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Yang selanjutnya pada bagian collaboration skill, yang pertama mengurangi emisi karbon memerlukan kolaborasi antara individu, komunitas, dan pemerintah. Yang selanjutnya, pentingnya berperan aktif dalam kampanye lingkungan dan kegiatan sosial. Yang selanjutnya, memahami bahwa edukasi dan kerjasama adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berlanjutan. Sekian pembahasan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.